Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ayuningsi dengan NIM 2201411403 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4D. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang paradigma permasalahan khususnya pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Jadi yang pertama itu permasalahan yang Ibu ambil itu ada kejujuran, kerjasama, serta tanggung jawab. Yang pertama yaitu kejujuran, di mana kejujuran ini itu memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya. Seperti yang pertama yaitu faktor internal. Nah, di mana faktor internal ini tuh seperti nilai moral dan etika serta kepercayaan diri. Sedangkan pada faktor eksternal itu seperti lingkungan belajar, ekspektasi orang tua yang terlalu tinggi. Jadi membuat siswa kadang banyak melakukan kebohongan dan tidak jujur kepada orang tua. Nah, yang kedua itu ada dampak kejujuran pada prestasi belajar siswa. Yang pertama itu dapat membangun kepercayaan diri dan keterbukaan siswa, serta dapat meningkatkan motivasi dan dapat mengembangkan karakter serta kepribadian siswa. Nah, dari faktor dan dampak tadi, Ibu akan memberikan contoh berita tentang kejujuran, tapi di dalam bentuk negatifnya, artinya tidak jujur atau bohong. Ya, berita ini diambil dari Tribun News, berita BPKRI pada tanggal 19 Desember 2019 dengan judul Korupsi Dana Beasiswa Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka. Dan ini merupakan kejujuran yang negatif, artinya tidak jujur, di mana Dinas Pendidikan ini melakukan korupsi dana beasiswa di Kabupaten Bangka yang dimana diduga menipu sebanyak 600 juta, dan pada saat itu tersangka sudah ditahan pada saat itu. Jadi diharapkan untuk anak-anak semuanya ketika diberikan rasa untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan hal yang diharuskan untuk melakukan kejujuran itu, diharapkan untuk tidak bohong. Artinya ketika diberikan kepercayaan diri, diberikan tanggung jawab, maka kita sebagai seseorang itu harus jujur melakukannya. Jangan melakukan korupsi, karena itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Baiklah anak-anak, untuk materi yang kedua kita akan membahas tentang kerjasama. Jadi kerjasama adalah suatu proses interaksi yang positif di mana dapat dilakukan dengan dua atau lebih individu lainnya yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, jadi kerjasama ini juga memiliki dampak di lingkungan sekolah, seperti dapat meningkatkan motivasi kalian, terus dapat meningkatkan prestasi belajar kalian, serta dapat mengembangkan keterampilan sosial kalian. Jadi berinteraksi secara bersama-sama dengan yang lainnya itu dapat meningkatkan keterampilan sosial kalian. Nah, di kerjasama ini Ibu juga memberikan contoh berita yang negatif, artinya tidak boleh kalian tiru dan tidak boleh kalian lakukan. Misalnya di sini Ibu menemukan berita dari Detik Sumbaksel, yaitu pada hari Rabu 19 Juni 2024 jam 7 malam. Nah, di mana berita ini itu berisi 10 remaja di Pangkal Pinang diamankan polisi yang hendak tawuran. Senjata tajam turut disita. Nah, jadi ini merupakan kerjasama yang negatif. Jadi kerjasama yang tidak boleh kalian tiru dan tidak boleh kalian lakukan, karena tawuran ini sangat membahayakan, baik dapat membahayakan diri kita sendiri maupun membahayakan orang lain yang bahkan tidak berurusan dengan tawuran tersebut. Nah, jadi kerjasama dalam tawuran ini jangan sampai kalian terapkan di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Lebih baik
ke kerjasama yang positif. Misalnya kerjasama dalam membersihkan lingkungan, kerjasama dalam melakukan atau mengerjakan tugas. Jadi jangan melakukan kerjasama untuk tawuran, untuk demo. Pokoknya tidak boleh melakukan kerjasama yang mengandung hal-hal yang negatif yang dapat menyakiti diri kalian sendiri maupun orang lain. Baiklah anak-anak, untuk materi yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang tanggung jawab. Jadi tanggung jawab ini adalah kesadaran dan kemauan individu untuk melakukan tugas dan kewajibannya dengan penuh kesadaran dan sadar akan konsekuensinya. Jadi contoh perilaku tanggung jawab di lingkungan sekolah itu seperti mengikuti pelajaran dengan penuh perhatian dan aktif, mengikuti pelajaran sampai selesai, terus menyelesaikan tugas tepat waktu. Misalnya seperti mengerjakan pekerjaan rumah, ya artinya dikerjakan di rumah, bukan dikerjakan di sekolah. Selain itu juga menjaga kebersihan baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Yang keempat itu ada menjaga kelakuan dan sikap. Jadi kita harus menjaga kelakuan dan sikap kita menyesuaikan dengan tempat yang kita datangi atau tempat yang sedang kita kunjungi. Jadi itu merupakan tanggung jawab yang bisa kita lakukan atau yang harus kita lakukan sebagai manusia, terutama untuk peserta didik agar dapat menerapkannya baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, di sini Ibu juga ada kenapa sih tanggung jawab itu penting di lingkungan sekolah. Nah, jadi tanggung jawab itu sangat penting di lingkungan sekolah karena agar dapat memudahkan dan mengembangkan keterampilan kita, baik keterampilan berkarakter dan kepribadian diri kita sendiri. Artinya ya dengan bertanggung jawab artinya kita sudah mengembangkan kepribadian kita. Yang kedua itu seperti jika kita berani melakukan suatu tindakan, maka kita juga berani bertanggung jawab atas tindakan yang kita ambil. Jangan kita sudah melakukan tindakan tersebut tapi kita malah kabur, malah tidak bertanggung jawab terhadap tugas atau tindakan yang diberikan kepada kita. Baiklah, untuk berita negatif tentang sikap tanggung jawab, Ibu ada dapat berita dari Mepicor News atau media pemerintahan korupsi. Jadi pada tanggal 3 Januari 2024 ada suatu berita yaitu judulnya 3 pimpinan DPRD Pangkal Pinang terjerat penyalahgunaan dana APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, artinya mereka 3 pimpinan DPRD tersebut sudah diberikan tugas, tetapi mereka tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Ketika mereka diberikan dana APBD, tetapi mereka malah menyalahgunakan dana tersebut entah untuk kepentingan pribadi mereka atau kepentingan yang lainnya. Nah, itu merupakan sikap tanggung jawab yang negatif. Artinya tidak boleh kalian tiru dan tidak boleh kalian lakukan nantinya. Bahkan sekarang pun misalnya kalian diberikan amanah oleh orang tua kalian untuk membeli buku, nah tapi ternyata tidak kalian belikan buku tersebut. Nah, itu merupakan sikap tanggung jawab yang negatif, yang artinya kalian tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh orang tua kalian. Nah, sama seperti 3 pimpinan DPRD ini, kan mereka sudah diberi tugas nih oleh pemerintah atau mereka sudah dipilih oleh masyarakat untuk menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi mereka malah tidak bertanggung jawab terhadap tugas mereka. Nah, jadi tindakan yang dilakukan oleh 3 pimpinan DPRD itu, mereka tidak melakukan tanggung jawab mereka atas tugas yang telah mereka dapatkan. Jadi diharapkan kepada anak-anak semuanya untuk tidak mencontoh perilaku tersebut, perilaku yang buruk yang dapat merugikan orang lain dan juga diri kalian sendiri. Nah, selesai pembelajaran kita pada hari ini tentang materi kejujuran, materi kerjasama, serta tanggung jawab dan berita-berita negatif yang tidak boleh kalian tiru baik di sekolah maupun di luar sekolah. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi